Halo, halo, halo. Perkenalkan, nama saya Kori Mubarokia Iskandar. NIM saya E1A 023107. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait masa depan retribusi penyeberangan di Indonesia. Tolong diperhatikan, diresapi, dan dinikmati. Oleh karena itu, selamat menonton. Pernah enggak sih Anda berpikir tentang bagaimana sebuah perahu menyeberangi laut dan bagaimana proses itu berkontribusi pada pembangunan daerah? Di balik setiap perjalanan, ada sistem keuangan yang sedang bertransformasi. Sebuah reformasi besar yang dipimpin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asalkan kalian tahu ya, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi kebijakan fiskal daerah, memangkas dan menyederhanakan jenis retribusi. Jika dulu ada 32 jenis, kini hanya tersisa 18. Waduh, ini bukan sekedar pemotongan, tapi sebuah strategi untuk efisiensi dan akuntabilitas. Waduh, tujuannya buat apa? Nah, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang secara optimal. Wah, lalu gimana sih dalam kerangka baru ini pengaturannya? Nah, dalam kerangka baru ini, retribusi pelayanan penyeberangan orang dan barang ditempatkan sebagai retribusi jasa usaha. Oh, waduh. Nah, ini berarti layanan penyeberangan kini memiliki dimensi komersial. Pemerintah daerah bisa menutupi biaya operasional, bahkan menghasilkan surplus dari layanan ini, menjadikannya sumber pendapatan yang stabil. Oh, malang sekali. Sungguh tidak semudah itu, Ferguson. Dalam implementasinya ternyata masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun secara angka efektivitas retribusi di beberapa daerah tergolong tinggi, masih ada potensi kebocoran pendapatan. Lah, mengapa? Nah, masalahnya seringkali terletak pada tata kelola pemungutan yang masih bersifat manual. Nah, sistem manual ini tuh sangat rentan terhadap inefisiensi dan pengawasan yang kurang efektif. Hal ini mengakibatkan adanya celah implementasi yang sering menjadi penyebab utama mengapa pendapatan tidak mencapai target secara maksimal. Tetapi, permasalahan ini bukan tanpa solusi ya. Studi dan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa dua pilar utama peningkatan kualitas pelayanan dan penerapan teknologi digital adalah kunci untuk mengatasi kelemahan tersebut dan mengoptimalkan pengelolaan retribusi. Sebuah premis krusial dalam upaya optimalisasi ini adalah adanya korelasi langsung antara kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan tingkat kepatuhan wajib retribusi. Ketika wajib retribusi merasa bahwa layanan yang mereka terima sepadan dengan biaya yang mereka bayarkan, mereka akan lebih taat dan ikhlas dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan dalam konteks ini itu mencakup beberapa dimensi yang sangat penting. Salah satunya adalah assurance, yaitu adalah jaminan dari petugas bahwa mereka memiliki pengetahuan, kecakapan, dan profesionalisme yang memadai
untuk memberikan layanan yang baik yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nah, dimensi lainnya adalah empathy atau kemampuan petugas untuk memahami kebutuhan dan kendala wajib retribusi sehingga mereka dapat memberikan solusi yang tepat dan tidak hanya berfungsi sebagai juru pungut. Lalu berikutnya adalah pilar kedua yang paling transformatif adalah digitalisasi. Penerapan teknologi digital seperti sistem tiket elektronik dan pembayaran berbasis virtual secara fundamental mengubah cara pemungutan retribusi dilakukan. Contoh nyata nih ya, contoh yang relevan itu adalah aplikasi Verizi yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Bagi pengguna jasa, sistem ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas untuk memesan tiket kapan saja dan di mana saja, menghilangkan antrean panjang yang sering menjadi keluhan. Akan tetapi, manfaat terbesar dari digitalisasi sesungguhnya adalah bagi pihak pengelola, yaitu adalah pemerintah daerah. Sistem ini menghilangkan transaksi tunai yang merupakan sumber utama potensi kebocoran pendapatan. Nah, dengan sistem berbasis virtual account yang terintegrasi secara digital, pencatatan dan pelaporan menjadi akurat, real time, dan transparan sehingga mempermudah proses audit dan monitoring. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membangun akuntabilitas dan mengurangi potensi pungutan liar. Singkatnya, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD bukanlah sekedar target doang ya, melainkan konsekuensi logis dari perbaikan tata kelola dan layanan publik yang efektif. Dengan mengubah cara pemungutan menjadi lebih transparan dan efisien, pemerintah daerah dapat mengamankan pendapatannya sekaligus meningkatkan citra profesionalisme di mata masyarakat. Upaya ini harus diperkuat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berfokus pada pelayanan prima dan pengawasan yang ketat. Lalu pada akhirnya, optimalisasi pengelolaan retribusi melalui pendekatan yang holistik ini menggabungkan perbaikan tata kelola, inovasi digital, dan peningkatan kualitas layanan akan memberikan dampak signifikan terhadap PAD secara berkelanjutan. Dengan memperkecil celah antara target dan realisasi, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian fiskal untuk mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, ini menciptakan sebuah siklus yang positif, di mana kualitas layanan yang mendorong kepatuhan wajib retribusi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah dan memungkinkan pemerintah untuk menyediakan langganan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika videonya jelek, banyak kekurangan seperti tidak niat. Mohon maaf sekali, ini hanyalah yang bisa saya lakukan sampai segini. Mohon maaf sekali lagi. Oleh karena itu, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.